Dewi Payumara belak-belakan sebut Irjen Verdi Sambo seorang biseksual dan psikopat. Pacaran ini kan karena pacaran rohani ya, karena cinta Tuhan. Tapi ada pacar cowok iya, pacar cewek juga iya. Itu namanya biseksual. Siapa itu, Bang? Ya kan saya cuma cerita, ada punya pacar cewek, tapi pacar sama cowok juga. Karena biseksual ini bisa kerja di polisi juga. Ngakunya suka sama, kalau cowok ngakunya suka sama cewek, padahal sama cowok juga suka. Itu paling kejam itu biseksual. Apalagi secara psikologis ketika dia menjabat paling atas, misalnya di paling atas pucuk pimpinan, berbahaya. Perilaku seks menyimpang tak hanya didera masyarakat umum atau yang bekerja di sektor swasta. Pekerja-pekerja yang dikenal gagah dan memiliki fisik kelelakian ternyata terjerumus dalam LGBT. Bukan berpangkat prajurit, perwira Polri berpangkat jenderal ketahuan dan akhirnya dikenakan sanksi. Ada oknum homo di Polri. Dan ciri-cirinya homo adalah kalau marah, itu dia kejam, sadis, biadab. Sepertinya ini ada hubungan yang pasti menyimpang lah. Sebagai pasangan suami istri dan kepada pasangan yang bukan suami istri. Gitu. Sepertinya penyimpangannya di situ. Apakah ada penyimpangan lain gitu ya terkait dengan penyimpangan seksualitas misalnya ya? Saya kira polisi harus menjelaskan itu. Dan ciri-ciri homo, sekali lagi gue ulang lagi, dan gue berbicara ini bukan hoax, udah gue sampein bahwasannya ciri-ciri orang yang punya kelainan orientasi seksual kalau marah itu biadab, sadis, kejam. Orang udah minta ampun apa, padahal kalau mau ngebunuh ya bunuh aja gitu, bunuh aja, des selesai, satu tembakan selesai, nggak sampai berapa kali tembakan, nggak patah-patah itu tangan. Kejam homo itu. Homo biasa aja, homo sipil aja kejam, apalagi homo yang punya kewenangan. Na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan Allah selamatin bangsa ini, Allah selamatin institusi Polri. Dewi Payumara, ex pengacara Baradae, mengatakan dengan belak-belakan bahwa Verdi Sambo seorang biseksual dan psikopat. Dewi Payumara, ex pengacara Barada Richard Eliezer Limio, kembali menghembuskan soal biseksual. Sekali ini, Dewi turut menyeret nama Kapolda Metro Jaya, Irjen Fadil Imron, secara belak-belakan meminta Irjen Fadil Imron untuk mundur. Ia turut menyinggung adegan pelukan Irjen Verdi Sambo dengan Irjen Fadil Imron di Polda Metro Jaya. Bahkan, ia menyebutkan dengan jelas bahwa Irjen Verdi Sambo merupakan biseksual dan psikopat. Hal itu dikatakan Deolipa di akun YouTube TV One secara Apa Kabar Indonesia Malam, Rabu 17 Agustus 2022 malam. Saat ditanya kenapa sekarang membawa-bawa dan menyinggung Kapolda Metro Jaya, Dewi Payumara berkelakar dirinya disuruh oleh Sinto Gendeng. Diketahui Kapolda Metro Jaya Irjen Polisi Fadil Imron menemui mantan Kadif Propam Irjen Pol Verdi Sambo di ruangannya di Mabes Polri pada Rabu 13 Juli 2022. Fadil Imron memberi dukungan kepada Irjen Verdi Sambo terkait kasus polisi tembak polisi yang terjadi di rumah dinasnya di Duren 3, Jakarta Selatan. Momen mengharukan keduanya saat bertemu terekam dalam video berdurasi 24 detik yang beredar di media sosial. Terlihat kedatangan Irjen Fadil Imron disambut langsung Irjen Verdi Sambo. Keduanya tampak bersalaman dan langsung berpelukan. Raut wajah Verdi Sambo terlihat sedih. Irjen Verdi Sambo tak kuasa menahan air mata dan menangis di pundak Fadil Imron. Fadil Imron juga tak dapat menyembunyikan kesedihannya. Ia kemudian mengelus kepala Irjen Sambo. Fadil juga tampak mencium kening Irjen Verdi Sambo, lalu Fadil beberapa kali menepuk-nepuk dan mengelus pundak Verdi Sambo yang terus menangis. Terkait hal inilah, Deolipa menyebut bahwa Irjen Fadil Imron harus mundur. Ketika ditanya apakah Deolipa memiliki bukti dan fakta bahwa Irjen Verdi Sambo adalah seorang psikopat dan biseksual, Deolipa mengaku berdasarlah analisisnya saja. Terkait pernyataan agar Kapolda Metro Jaya mundur, kemudian belakangan Deolipa mengaku bercanda. Terkait dirinya yang dituding sibuk manggung saat menjadi pengacara Baradae sehingga diduga membuat Baradae tidak nyaman, Dewi Payumara mengatakan tudingan itu tidak berdasar. Dewi Payumara dan Muhammad Burhanuddin adalah pengacara Baradae yang kedua ditunjuk oleh Bares Krim Polri. Usai Andreas Nahot Silitonga, pengacara terdahulu mengundurkan diri tanpa memberi alasan. Saat diperkenalkan sebagai pengacara terbaru Baradae, Dewi Payumara dan Muhammad Burhanuddin memberi terobosan dengan siap mengajukan kliennya sebagai justice kolaborator dalam meminta perlindungan dari LPSK. Kepada dirinya, kata Deolipa, akhirnya Eliezer terbuka hatinya dan menceritakan semua kronologi
dan para tersangka yang terlibat di TKP melalui tulisan di secari kertas yang dijadikan bahan oleh para penyidik di tim sus bentukan Kapolri Jenderal Polisi Sigit Prabowo. Deoli Payumara mengklarifikasi dan menjawab beberapa tudingan yang mengarah kepada dirinya. Bahkan kata Deoli Pa, 2 orang brimob yang selalu mengawal Baradae juga nyaman bersamanya. Disinggung soal Roni Talapesi yang sebelumnya menyebutkan bahwa Deoli Payumara lebih sering manggung daripada mengurusi kliennya Baradae dalam tahap penyidikan. Disebutkan Deoli Pa lebih memilih untuk turun dan bertemu rekan media dengan proses conference. Deoli Payumara menjawab tudingan itu dengan mengatakan bahwa dirinya hanya mengikuti BKO setelah berdiskusi dan melapor dengan para atasan dari Barreskrim Polri dan Dirtipidum Brigjen Andi Rianjajati. Dia meminta izin kepada Dirtipidum Brigjen Andi Rianjajati dengan melakukan wawancara saat rekan media telah menunggu di bawah untuk konfirmasi informasi terkait dan langkah hukum yang akan ditempuh kliennya Baradae. Sebelumnya Deoli Payumara juga mengungkapkan cukup kecewa dirinya dipecat menjadi kuasa hukum Baradae dalam kasus pembunuhan Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat atau Brigadir J yang diotaki Irjen Verdi Sambo. Ia lalu menyinggung adanya dugaan biseksual dalam kasus pembunuhan Brigadir J yang terjadi di rumah dinas Verdi Sambo di Komplek Polri Duren 3, Jakarta Selatan. Saat ditanya siapa sosok yang dimaksud biseksual ini, Deoli Pa sempat mengelak, menyebutkan secara jelas, namun ia mengarahkan ke sosok seseorang di tubuh Polri. Pernyataan Deoli Pa ini mengangkat kembali isu adanya cinta sejenis di balik motif pembunuhan Brigadir J. Yang diotaki Irjen Verdi Sambo. Brigadir J adalah ajudan Irjen Verdi Sambo kala menjabat sebagai Kadif Propam Polri. Menjijikan, dugaan adanya isu LGBT di balik kasus pembunuhan Brigadir J ini juga tersirat dari pernyataan Menko Polhukam Mahfud MD. Ia mengatakan motif pembunuhan Brigadir Yosua Huta Barat atau Brigadir J oleh Irjen Verdi Sambo adalah sangat sensitif. Sebab, ungkap Mahfud, selain mengerikan juga ada unsur menjijikan dalam motif kasus pembunuhan Brigadir J ini. Hal itu dikatakan Mahfud MD dalam acara Close the Door di akun YouTube @deddy_corbuzier yang ditayangkan Jumat 12 Agustus 2022. Awalnya Mahfud menjelaskan bahwa kasus tuduhan pelecehan istri Irjen Verdi Sambo, Putri Candrawati oleh Brigadir J sudah selayaknya dihentikan atau di SP3. Sebab kasus pembunuhan berencana Brigadir J sudah menyeret Irjen Verdi Sambo sebagai tersangka bersama 3 tersangka lain yang semua adalah ajudan dan pembantunya. Menko Polhukam MD menyebutkan sempat menjelaskan Mahfud maksud bahwa motif pembunuhan Brigadir J oleh Irjen Verdi Sambo adalah sensitif dan beberapa spekulasi banyak beredar atau di tengah masyarakat. Menurut Mahfud, sejauh ini ada 3 spekulasi yang berkembang di tengah masyarakat terkait motif pembunuhan Brigadir J oleh Irjen Verdi Sambo, yakni pelecehan seksual, perselingkuhan segi 4 dan pemerkosaan yang mengakibatkan Brigadir J dihabisi Verdi Sambo. Oleh karena itu, kata Mahfud, penjelasan soal motif pembunuhan itu hanya berhak disampaikan langsung oleh tim penyidik dari kepolisian. Mahfud mengakui banyak bocoran soal kemungkinan motif pembunuhan ini.